Serat Pertimah sendiri kalau dari sisi harfiah secara bahasanya itu kan serat Dewi Fatimah sebetulnya. Serat Dewi Fatimah. Jadi isinya terkait dengan lahirnya Kanjeng Nabi dengan Nabi Muhammad sampai wafatnya. Nah, ini biasanya dibaca ketika ada prosesi mitoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iqal, sesuatu yang pernah hilang dan kini kembali lagi di Polesan Podcast Bumi Pekalongan di Poles Bendedi Klangenan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar sejarah, dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan Mas Lutfi Hakim selaku Wakil Sekretaris PC Bumi Kabupaten Pekalongan. Ya. Alhamdulillah. Mas sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Lama ya kita nggak berjumpa. Ya. Di sini kita mungkin ada kopi Mas. Oh, terima kasih. Sudah disediakan tim kreatif. Oke, terima kasih Mas tim kreatif. Tapi untuk jajannya sudah dihabiskan. Ya, nggak apa-apa, kita menyiapkan. Jadi wajar lah. Ya, nggak apa. Mungkin lapar. Mungkin sedikit boleh diperkenalkan Mas. Iya. Jadi kalau suruh perkenalan ya sebetulnya tadi sudah disebutkan ya, nama Muhammad Lutfi Hakim ya. Kebetulan itu menjadi wakil sekretaris, karena ya memang secara terbuka sebenarnya nggak layak-layak amat sih menjadi wakil sekretaris Bumi Pekalongan ini, karena mendapatkan amanah ya. Semoga diniati hikmah akan menjadi berkah lah untuk kita semua. Amin. Ya. Karena kita pada malam hari ini temanya mengenai sejarah ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin jenengan selaku penggiat sejarah atau Poles Bumi mungkin sedikit mengasih gambaran untuk penonton lah, kita edukasi saja lah mengenai sejarah, edukasi sejarah. Oke, ya untuk sejarah itu sebenarnya sangat menarik sekali. Kaitan sejarah itu sebenarnya salah satu cabang ilmu itu yang membutuhkan beberapa ilmu-ilmu lain, karena ditopang oleh beberapa data harusnya. Maka keilmuan-keilmuan lain seperti filologi, terus kemudian arkeologi itu sangat mendukung sekali, sehingga tidak bisa yang namanya sejarah itu berdiri sendiri secara keilmuan. Gitu. Jadi secara pengertian umum ya sejarah itu sesuatu hal keilmuan yang membahas terkait kehidupan manusia di masa lampau. Nah, kalau binatang masuk nggak nih bicara? Ya sebetulnya ketika kita bicara sejarah itu ya khusus di manusianya ya, karena yang berbudaya itu manusia. Ya, yang menghasilkan produk kebudayaan itu ya manusia yang mempunyai budi pekerti, budi dan daya ya. Itu yang menjadi kebudayaan dan kemudian dirumuskan di era sekarang menjadi sejarah seperti itu, Mas. Oke. Jadi secara umum sejarah mungkin diceritakan di masa lampau gitu ya Mas? Ya, seperti itu. Kisah masa lampau bukan diceritakan masa lampau. Kalau diceritakan masa lampau macam sekarang nggak bisa. Sejarah untuk tahun depan ya. Sekarang masa depan masih itu sebegini ini ya. Oke. Untuk sejarah sendiri Mas, kan seringkali di masyarakat itu kalau memandang Poles Bumi itu yang berkaitannya dengan sejarah ya, mengulik sejarah dan lain sebagainya. Untuk pada kali ini Poles Bumi itu sudah sampai segitu belum Mas? Dia mengulik sejarah lah, entah itu sejarah apa yang dikembangkan. Ya, sebetulnya kaitan Poles Bumi itu sendiri sebenarnya sudah jauh dari awal berdirinya Poles Bumi itu. Kalau dari pusatnya kan mulai dari era tahun 1992-an ya. 1962 itu dalam rangka kan memang untuk menyeimbangi kalau di faktor eksternalnya itu ketika adanya Lekra itu Mas. Lekra yang dari PKI itu kan, dari PKI itu sebetulnya sama atau enggak? Sebetulnya sama, kegiatannya pun sama, cuman kan ini memang basicnya dari NU dan membawa marwah Islam, nafas Islam yang di situ ada, karena memang tahu sendiri kan terkait PKI dan NU dulu seperti apa keseteruannya, sehingga kaitan kesenian dan kebudayaan pun akhirnya di situ. Nah, kaitan dengan PCNU Poles Bumi Kabupaten Pekalongan ini ya sebenarnya sudah mengulik kaitan hal itu. Di periode sebelumnya kebetulan saya kan menjadi wakil sekretaris itu
di periode ini. Kalau yang sebelumnya sudah banyak mengulik terkait dengan sintren yang ada di beberapa tempat, dan kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan, bahkan ada kegiatan videografi, itu juga ada. Nah, untuk kali ini sih memang concern lebih kepada penulisan-penulisan dan juga pengulikan data-data sejarah. Nah, untuk yang kaitan sejarah kemarin itu kami bersama teman-teman itu mencari data terkait dengan Selat Pertimah. Kebetulan kemarin sempat ketemu Selat Pertimah itu di wilayah Wuluh, Bibing Wuluh, ya, maksudnya Kecamatan Siwalan, Pekalongan, dan juga ada di Lebak Barat. Untuk Selat Pertimah sendiri itu apa sih Mas, kegiatan atau apa bentuknya? Selat Pertimah itu ya sebetulnya gini, Selat Pertimah itu tulisannya, isinya, aksaranya ada yang menggunakan bahasa Jawa, aksara Jawa, ada juga yang pakai pegon. Ya, nah isinya biasanya itu mengandung kisah-kisah Nabi. Ya, Serat Pertimah sendiri kalau dari sisi harfiah, secara bahasanya itu kan Serat Dewi Fatimah sebetulnya, Serat Dewi Fatimah. Jadi isinya terkait dengan lahirnya Kanjeng Nabi dengan Nabi Muhammad sampai wafatnya. Nah, ini biasanya dibaca ketika ada prosesi mitoni. Mitoni itu ketika mungkin pengandut, ada yang mitoni, ada yang ngapati. Kalau ngapati itu momen ketika 4 bulanan. Kalau mitoni itu biasanya di 7 atau ngambil 5-nya kadang ada. Nah, apa jenenge kadang juga ada Pertimah itu sendiri yang isinya dengan tafsir-tafsir surat Yusuf biasanya. Itu. Nah, itu yang kemarin kami temukan itu diantaranya Serat Pertimah yang isinya tentang kelahiran Nabi. Nah, isinya terkait dengan kelahiran Nabi dari awal sampai akhir hayatnya, seperti itu, Mas. Oh ya, berarti berkaitannya mengenai sejarah awal lahirnya Nabi Muhammad sampai wafatnya gitu ya. Sampai wafatnya. Terus kalau nggak salah itu saya pernah dengar mengenai tiba kemudian perjanjian itu ya. Itu kan juga mengenai sejarah. Ya. Perbedaan antara Serat Pertimah yang jenengan sampaikan mengenai aksara Jawa dan lain sebagainya, itu perbedaannya ada nggak Mas atau sama gitu? Ya, sebetulnya terkait perbedaan hanya di bahasa dan juga cara pelantunannya. Kalau seperti tiba, berjanji itu kan jelas dengan aksara Arab kan, dengan bahasa Arab ya kan banyak, ada tiba, ada berjanji, ada habsyi atau situburor, kemudian banyaklah yang biasa dibaca oleh para santri ketika mungkin ada juga kan ketika ketika mau kelahiran akikohan itu mulai dibaca. Nah, perbedaannya ketika pembacaannya biasanya Serat Pertimah dibaca ketika mitoni. Jadi momen sebelum lahir malah Mas Menandut. Tapi kalau biasanya tiba muror itu malah dibaca setelah lahir pas akikoh. Biasanya seperti itu. Itu secara pelaksanaannya. Tapi kalau sisi bahasa sudah jelas berbeda, Mas. Dan strukturnya itu dibentuk seperti mocopatan. Ya, mocopatan ada Dadangulo, Asmorondono, terus kemudian Sinong. Itu setiap kisah-kisahnya itu dikisahkan dengan bait-bait mocopat, seperti itu. Jadi perbedaannya dari sisi bahasa dan penulisan. Kemudian kalau pelaksanaannya, nah di situ ada perbedaan di mitoni sama ketika akikohan, gitu Mas. Isinya sebetulnya sama, terkait dengan memahami sejarah Nabi. Itu sebenarnya sama-sama sejarah sebetulnya itu. Tadi kan sempat disinggung ya mengenai pelafalannya. Mungkin pemirsa juga akan, wah ini pelafalannya seperti apa gitu. Mungkin perbedaan kalau tiba atau berjanji kan sudah relate di masyarakat bisa relate. Nah, mungkin kalau Serat Pertimah ini ada contohnya Mas, atau bisa dilafalkan lah sedikit-sedikit. Kalau pelafalannya sebetulnya ya ada sih sebentar. Kalau adanya ada, kemarin sudah sempat kami PDF kan, dan juga ini masih diusahakan oleh salah satu tim dari Les Bumi ini agar masuk ke dalam itu manuskrip ya. Karena syarat kalau secara sejarah sendiri masuk menjadi manuskrip itu setelah usia 50 tahun Mas.
Nah makanya ini mencoba dikatakan coba ini tak cek kan. Tapi mohon maaf kalau untuk melantunkannya ini bukan keahlian saya ini. Ya kebetulan di Les Bumi itu kan ada itu apa namanya yang bisa melantunkan. Ya. Ini sebetulnya sama, cuman tulisannya mungkin share screen aja ketika itu ya. Iya. Ini ada sih. Ini biar urusan tim kreatif lah itu. Nah ini misalnya ada nih. Ya, mumet. Ya sebagai contoh nih, kalau apa namanya tiba atau mungkin yang kedua orang itu kan awalnya bikin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kau sultanu halwali burhanu halwalihi, dan seterusnya ila akhirih seperti itu kan. Nah kalau ini juga sama, sebetulnya di sini diawali dengan Bismillah. Nah cuman nanti cara bacanya biasanya disebut dengan moco, ya, dengan moco. Ini kan, nah ini biasanya kan ini nanti ada apa namanya? Nah, pupuh yang pertama ini Asmorodono yang kemarin Mas ini nanti bisa lihat. Ya ini yang pertama gini bahasanya. Coba ya, tapi nggak langgamnya nggak. Oh ini saya nggak mau melanggar. Nanti aturannya berbeda. Jadi walaupun sama-sama Les Bumi, kesenian itu nanti ada pakarnya masing-masing Mas. Ya, siapa ahlinya. Kayak saya ngedit ya mungkin nanti akan kesalahan dari kreator ya ini ya. Jadi beda. Ini contohnya ini. Ingsun amiwiti amuji ya anebut asmanipun Allah kang murah ing donya mangke tur kang asih ing akhirat kala rina kiamat ing para mukmin sedarum kang ngapura wong kang dosa. Nah ini itu nanti dilanjutkan lagi ada apa namanya bait berikutnya. Nah itu jadi hampir sama kalau di apa namanya bersensi pun seperti itu ya al jannatu wa na'imuha sadul lima yusalli wa yusallimu yubarik alaihi misalkan kan seperti itu nanti bisa dilanjutkan gitu Mas kira-kira Mas. Tadi kan ada di apa namanya untuk serat pertimah itu kan juga dikatakan dilakukan saat mitoni apa mapati itu ya. Ya. Nah itu mungkin ada suatu kemanfaatan lah ini sama berjanji pun ada kemanfaatan. Nah itu bisa salah satunya untuk kemanfaatan itu sendiri apa? Ya, ya itu diantaranya bagaimana Les Bumi itu menjaga dari sisi warisan budaya ya. Warisan budaya kita dan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat yang dilanggengkan oleh para leluhur, diantaranya kan ada proses merpati dan mitoni seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ya sama sebetulnya. Ketika ada merpati, kalau sekarang kan banyak membaca surat Maryam dan surat Yusuf. Nah, makanya tadi ada juga pertimah yang isinya tentang tafsir-tafsir surat Yusuf sebetulnya. Ya sama, fungsinya mendoakan agar janin nanti yang dilahirkan itu yang memiliki persifatan-persifatan yang baik. Yang dibaca mungkin kelahiran Nabi mungkin akan menjadi persifatan-persifatan yang tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Surat Yusuf ya sama, persifatan-persifatannya tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan Nabi Yusuf. Sama juga ketika ngapati kok pakai membaca surat Maryam, surat Yusuf kan niatnya sama, biar nanti bayi yang dilahirkan kalau cewek itu seperti Sayyidah Maryam gitu. Kalau cowok ibu gantengnya kayak Mas Isal, Nabi Yusuf gitu kan. Udah apa sih? Iya, tanya Nabi Yusuf seperti itu Mas. Jadi untuk fungsi masih sama sebenarnya, kan tinggal dari niatnya saja. Ya niatnya mau diarahkan kemana seperti itu. Kembali ke niat ya. Nah, iya. Semisal di berjanji atau dibaan itu dirubah dengan itu enggak dirubah sih, tapi lebih tepatnya kalau memakai itu kan biasanya rutinan untuk warga NU ya, itu malam Jumat pemuda itu ya berjanjinan dibaan itu. Kalau dirubah dengan seperti itu silakan. Kalau misi kebudayaan dan memang untuk melestarikan itu ya silakan. Nah, tinggal biasanya talentnya ya ini yang sangat minim sekali. Kalau tadi saya saja untuk membaca ini kurang menguasai untuk langgam-langgamnya. Memang harus ada pelatihan khusus kaitan itulah. Kalau siap ya nggak apa-apa kan, dulu juga kita juga nggak bisa kan baca tiba emang kita bisa apa ya kan nggak harus belajar. Nah kebetulan kan yang masifnya di pesantren dan dengan majelis taklim itu kan membaca terkait itu, sehingga kita lebih mudah untuk menghafal itu. Nah kalau era dulu ya memang pembacaannya yaitu semua
Sholawatan sekarang di musola kan lagunya hadroh-hadroh sekarang semua. Kalau dulu kan langgam-langgam Jawa masih banyak, sholawatan Jawa masih banyak kan seperti itu. Sekarang setelah adzan itu pujiannya pakai hadroh-hadroh kekinian satu album. Soalnya nunggu imamnya belum datang gitu. Nah itu budaya juga. Budaya carry. Oke, itu mas. Mungkin itu ya sangat menarik sekali mengenai sejarah, khususnya ya mengenai sejarah di khusus di Pekalongan ataupun sejarah yang barusan diterangkan oleh Mas Lutfi itu sangat penting sekali untuk kita ketahui lah atau kita amalkan juga. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini dan terima kasih kepada Mas Lutfi yang sudah membagikan wawasannya. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di Polesan Podcast Bumi Pekalongan di Poles BNPB Klangenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini ya, tapi. Ya, semoga.